Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Dan pada hari ini ada bagian kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ketua kelas, apa ada siswa yang tidak hadir pada hari ini? Pak. Hadir semua? Ya, Alhamdulillah. Nanti jangan lupa ya di akhir kegiatan di Google Classroom diisi absensinya bukti kehadiran kita pada pagi hari ini. Dan ingin memastikan bagaimana sinyal di tempat kalian, apakah lancar? Lancar. Alhamdulillah lancar, Pak. Dan apakah suara Bapak terdengar jelas di sana? Jelas. Bahasa Indonesia. Ya. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Biar happy, biar semangat. Minggu kemarin kita belajar tentang teks editorial. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Pak, saya Pak. Oh, boleh, silakan Ipan. Yang pertama kita telah mengetahui apa itu teks editorial. Yang pertama menentukan cara untuk mencari informasi yang terkandung di dalam teks editorial, Pak. Ya, betul sekali. Ini kita masih belajar tentang teks editorial. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah menentukan struktur dan ciri kebahasaan teks editorial. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis isi struktur dan kebahasaan teks editorial. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menemukan struktur teks editorial dan menemukan ciri kebahasaan teks editorial. Supaya kita dapat membuat teks editorial, Pak. Wah, iya. Itu salah satu harapan Bapak bahwa nanti di keterampilannya kita bisa membuat teks editorial. Model pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan pendekatan problem based learning. Jadi kalian akan berdiskusi di Google Classroom tentang menemukan struktur teks editorial dan menemukan ciri kebahasaan teks editorial. Mana? Apakah sudah siap untuk mempelajarinya? Siapa? Oke. Tahukah kamu struktur teks editorial dan kaidah kebahasaan teks editorial? Ada pengenalan isu, Pak. Ada pengenalan isu? Ada argumen kok salah. Belum, kita mempelajari struktur teks editorial dan kaidah kebahasaan teks editorial. Bapak akan menyuruh kalian membaca teks editorial yang ada di Google Classroom. Apa informasi yang kalian dapat dari teks editorial yang Bapak tampilkan tersebut? Pertama yaitu Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 di Papua yang akan digelar pada tanggal 2 sampai 15 Oktober 2021 nanti. Nah, itulah informasi yang kalian temukan dalam teks editorial. Sekarang, yang menjadi topik permasalahan kita adalah bagaimana menemukan struktur teks editorial dan kaidah dan ciri kaidah kebahasaan teks editorial. Oke, paham ya? Paham. Oke. Pengenalan isu. Yang kedua, argumentasi. Yang ketiga, penegasan ulang. Ini contoh dari struktur yang mana?
Pengenalan isu dah, Pak. Pengenalan isu kayaknya, Pak. Kali. Apa buktinya bahwa itu pengenalan isu? Isunya di sini ada nasib Ricardo Tisci sedang di atas angin. Dia menjelaskan tentang Ricardo Tisci. Ya. Argumentasi, Pak. Argumentasi yang apa alasan kita beranggapan bahwa itu argumentasi? Ada Kata ahli-ahli meresmikan bisnis, Pak. iya. Ada mana merupakan penegasan ulang? Kalimat yang kini rutinitas untuk belanja barang mewah mesti tertunda akibat corona, Pak. Ya, apalagi ini ya, ciri kebahasaannya. Adverbia disebut juga kata keterangan. Contoh adverbia frekuentatif adalah selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan kerap. Apa? Selain itu, misalnya, padahal, justru. Yang ketiga ada relasional. Apa contohnya? Proses untuk menjadi sesuatu. Contoh, tugas kepala daerah adalah memimpin daerah. Menyatakan keinginan. Itu contohnya, jangan, larangan, mustahil, atau keheranan. Nah, sekarang kita menuju ke Google Classroom untuk mendiskusikan teks editorial yang sudah Bapak berikan tadi, yaitu bukan font biasa, dan kelompok yang sudah Bapak sediakan di sana. Silakan bekerja di Google Classroom. Bapak beri waktu 30 menit dari sekarang. Silakan. Kelompok 1 bersiap-siap untuk mendiskusikan hasil diskusinya. Tetapi sebelum mendiskusikan hasil diskusinya, kita ice breaking dulu ya. Waktu 10 detik ya. Soal pertama. Silakan disusun. Waktunya. Siapa yang bisa jawab? UTBK tulis dah, Pak. Apa? UTBK tulis. Tulis. Ada yang lain? Bukti Ya, tulis. kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah buku tulis. Ya, 1-0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Rina dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan isu yaitu terdapat pada paragraf 1, 2, 3, dan 4. Penyampaian argumen paragraf 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu yaitu adverbia frekuentif yang terdapat pada kata kerap, yaitu pemerataan pembangunan Indonesia sentris yang kerap digunakan Presiden Joko Widodo. Yang kedua adalah konjungsi, terdapat pada kata karena itu. Yang nomor 3 adalah modalitas. Yang pertama adalah bukan tidak hanya. Yang kedua adalah PON Papua barangkali tidak hanya. Dan yang terakhir adalah PON sangat punya potensi untuk itu. Sekian, terima kasih. Oke, demikian hasil presentasi dari kelompok 1. Apabila ada saran, kritik, dan pendapat, mohon diberitahu. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Sania Valentina dari kelompok 3 ingin bertanya. Kenapa paragraf 4 itu termasuk dalam pengenalan isu? Di sini saya akan mewakili kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari Sania. Mengapa paragraf 4 masih pengenalan isu? Ya, seharusnya argumen kan. Kami di sini memasukkan paragraf keempat sebagai pengenalan isu karena memang di paragraf 4 menurut kami masih menceritakan tentang permasalahan yaitu PON Papua 20. Bisa dilihat dari pada kalimat itu, selama 2 pekan penyelenggaraan PON Papua barangkali tidak hanya akan diuji seberapa mampu mereka menghelat
ajang olahraga multi event kelas nasional. Jadi kami menganggap itu masih menjadi pengenalan isu. Kalau menurut kelompok kami kan kata barangkali tidak hanya akan diuji itu kayak termasuk pendapat argumen gitu. Dan itu ada kata lebih dari itu merupakan kayak kata-kata yang memberikan pendapat. Kelompok lain 2 dan 3. Kami setuju dengan kelompok 1, Pak. Ya, alasannya apa? Ya, seperti yang telah disampaikan oleh PMS, karena terdapat kata selama 2 pekan penyelenggaraan PON, Papua barangkali tidak hanya akan diuji seberapa mampu mereka menghelat ajang olahraga multi event kelas nasional. Seperti kata-kata itu seperti mengenalkan isunya itu, Pak. Tentang PON. Karena dari kelompok 3, karena kelompok 1 dan kelompok 2 menyatakan bahwa itu isu. Apakah sependapat dengan kelompok 1 atau bertahan dengan pendapatnya, yaitu bahwa itu argumen? Masih menganggap itu argumen sih, Pak. Soalnya kan ada tadi lebih dari itu, barangkali tidak hanya itu menunjukkan argumen sih. Setelah kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selama 2 pekan penyelenggaraan PON, Papua barangkali tidak hanya akan diuji. Di sini kita sudah bisa membaca kalau sudah ada kata bahasanya itu menduga-duga, udah dipastikan perginya kemana perginya itu? Ke argumen dia. Jadi dalam sebuah paragraf itu intinya yang disampaikan adalah sudah mulai ke pendapat yang disampaikan oleh penulis. Bagaimana dari kelompok 1 bisa menyatakan bahwa itu pendapat atau isu. Yang dari Bapak jelaskan tadi? Bisa Pak. Nanti kami ubah Pak. Jadi penguatan dari Bapak bagaimana? Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Plus buat kita semua yang telah berhasil melaksanakan diskusi hari ini. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah struktur tes terdiri dari 3 bagian, yaitu 1, pengenalan isu, 2, argumentasi atau pendapat, 3, penegasan ulang atau kesimpulan. Sekarang kita kembali ke Google Classroom untuk melakukan evaluasi ya. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah, Pak. Udah, Pak. Evaluasi kita hari ini ya rata-rata sudah menunjukkan hasil ya. Yang kemarin terendah 70, sekarang terendah 80. Ingat ya. Tingkatkan terus prestasi pembelajarannya. Siap, Pak. Silakan. Bapak PMS. Dari materi hari ini saya sudah mulai memahami bagaimana menentukan struktur teks editorial dan kebahasaan teks editorial, dan saya harus lebih banyak berlatih lagi menemukan struktur dan kebahasaan pada teks editorial lainnya agar menjadi lebih paham. Untuk pembelajaran berikutnya, silakan membaca literasi di rumah ya. Tingkatkan literasinya, karena minggu depan kita akan belajar tentang menilai isi kumpulan cerpen. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Pertemuan kita hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.